Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masih bersama kami Sukamto Sastro Dimejo Channel. Hari ini kami coba sampaikan motivasi dan informasi diri berkaitan dengan beberapa informasi religi. Baik, kita sampaikan, semoga berkenan subscribe, like, dan komen. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu kali ya, dari Imam Ibnu Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu kali aku mendengar aku menderita sakit wasir. Lalu aku tanyakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang cara sholat. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak sanggup, lakukanlah dengan duduk. Dan bila tidak sanggup, lakukanlah dengan berbaring pada salah satu sisi tubuhmu. Sahih Al-Bukhari. Jadi saya katakan bahwa sholat hukumnya wajib, jangan pernah ditinggalkan. Karena sholat manifestasi dialog kita kepada Allah, sujud sembah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biarpun posisi sakit, tetap jalankan dengan segala potensi dan kemampuan yang ada. Ya, jangan sampai tidak sholat. Harus tetap gunakan kesempatan diri untuk melakukan sholat, ya, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, sebagai bentuk permohonan hati kepada Allah, sebagai bentuk aplikasi dalam kehidupan ini. Itu yang terjadi. Maka sekali lagi, sholat adalah sesuatu yang wajib dan dilakukan dalam kondisi apapun. Ya, maka jangan pernah tinggalkan sholat itu, ya, karena meninggalkan sholat, dosa besar. Di kesempatan lain Rasulullah bersabda, orang yang kehilangan sholat asar seakan ia kehilangan keluarga dan hartanya. Anda bayangkan, kalau kita menahan diri atau kita lupa diri untuk tidak menjalankan sholat asar, perumpamaannya Rasulullah, orang seperti kehilangan harta dan kehilangan keluarganya. Anda bayangkan, ketika kehilangan harta saja kita menangis, apalagi kehilangan harta dan keluarga. Pasti sangat menyedihkan dan mengharu biru. Maka jangan pernah meninggalkan sholat. Jangan pernah meninggalkan sholat. Terus jaga sholat kita. Inna sholati wa nusuhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semoga sholat kita hanya meraih ridha Allah. Semoga ibadah kita demi meraih mardotillah. Semoga ibadah kita tetap selalu fokus dengan ridha Allah. Tidak karena pujian, tidak karena faktor sungkan, tidak karena faktor hasrat minat untuk mendapatkan hadiah tertentu. Semoga itu tidak terjadi. Jadi terus lakukan kegiatan-kegiatan yang positif dalam rangka menjaga potensi diri dan sholat ibadah kita. Sekali lagi, kita jaga diri agar senantiasa Allah meridhoi. Baik, di kesempatan lain Rasulullah juga berpesan, ya, bersabda Rasulullah, tidak boleh mendengki, iri, kecuali terhadap dua hal. Ya, seorang yang Allah berikan harta, lalu dia gunakan harta tersebut di jalan kebenaran. Dan seseorang yang Allah berikan hikmah, lalu dia mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Sahih, ya, dari Sahih Al-Bukhari. Jadi saya katakan bahwa tidak boleh seseorang di dalam hati kolbunya ada perasaan iri, ada perasaan dengki,
iri kepada rezekinya orang, iri kepada kesuksesan orang, iri kepada harta orang, dengki pada karir orang. Ini yang menjadi masalah. Maka jangan pernah lakukan dengan iri dan dengki. Itu penyakit hati. Itu penyakit yang membawa binasa dalam kehidupan seseorang. Sekali lagi, jagalah diri, jagalah hati, agar kita dalam kebaikan dan ridhonya Allah. Agar kita senantiasa dalam kebaikan dan ridhonya Allah. Sekali lagi, jangan pernah ada perasaan iri dan dengki. Kemudian terus apalagi yang kedua, ya, kita boleh iri dan dengki hanya kepada dua hal. Maksudnya gimana? Ya, tidak boleh mendengki kecuali dua hal. Satu, orang yang diberi harta sama Allah, digunakan harta tadi untuk potensi kebenaran, potensi kebaikan, untuk bersedekah, ya, sehingga harta tadi bukan untuk foya-foya dan berbangga-bangga jiwa, tetapi harta tadi digunakan untuk meraih ridhonya Allah. Untuk meraih ridhonya Allah. Sekali lagi, harta harus digunakan meraih ridhonya Allah. Nah, berikutnya juga, apalagi, ya, seseorang yang Allah memberikan dia ilmu hikmah, lalu ilmu hikmah tadi digunakan untuk menebarkan kebaikan, dijadikan amal jariah, dijadikan potensi diri untuk diolah terus di dalam bingkai-bingkai kebaikan, maka kita perlu cemburu itu. Jadi jangan iri kepada hartanya, tetapi irilah kepada orang yang punya ilmu hikmah, tapi digunakan untuk jihad fisabilillah, digunakan untuk dakwah, digunakan untuk potensi kebaikan. Dan demikian juga seseorang yang punya potensi lain selalu digunakan untuk kebaikan-kebaikan di dunia wal akhirah, ya. Semoga catatan kecil ini bermanfaat bagi kita. Semoga kita senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.